Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video edukasi tentang ayat-ayat tentang harta benda dan kepemilikan atas kekayaan. Pengenalan kelompok. Awal Nur, Hafsah, Harfianingsi, Husnul Hatimah Syarif. Pembahasan ayat-ayat tentang harta benda dan kepemilikan atas kekayaan. 1. Pengertian harta. Harta secara etimologi adalah setiap barang atau segala sesuatu yang benar-benar dimiliki, diawasi, dan dimanfaatkan oleh seseorang, baik itu harta berwujud dan mengandung manfaat. Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia, kata harta adalah barang-barang yang menjadi kekayaan atau barang-barang yang menjadi milik seseorang. Dalam bahasa Arab, kata harta disebut al-mal, berasal dari kata mala, yamilu, wamala, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. 2. Fungsi harta yang sesuai dengan syara antara lain adalah 1. Untuk menyempurnakan ibadah mahdah. 2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kekafiran mendekatkan kekufuran. 3. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. 4. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit. 5. Untuk memutar perang-perang kehidupan. 6. Untuk menumbuhkan silaturahmi. 3. Kedudukan harta. A. Amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan. B. Fitnah atau ujian yang harus diantisipasi. C. Bekal ibadah. D. Sebagai perhiasan hidup. 4. Pembagian harta. A. Mal mutakawim dan khair mutakawim. Harta mutakawim adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan diperbolehkan syara untuk memanfaatkannya. Sedangkan harta ghair mutakawim adalah sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang syara untuk memanfaatkannya kecuali dalam keadaan darurat. B. Mal misli dan mal kimi. Harta misli adalah harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar. Tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang dinilai. Sedangkan harta kimi adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai. C. Mal istiqlaq dan mal istiqmal. Harta istiqlaq adalah harta yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Sedangkan harta istiqmal adalah harta yang dapat diambil manfaatnya berulang kali dan materinya tetap terpelihara. D. Mal mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah sesuatu yang berada dalam kepemilikan, baik milik perorangan maupun milik badan hukum. Sedangkan harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang. Dan harta mahjur adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dimiliki sendiri dan disyariatkan memberikannya kepada orang lain. Pengertian kepemilikan kekayaan. Secara etimologis, milik berasal dari kata bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga memiliki arti sesuatu yang dimiliki atau harta. Secara terminologis, al-milk memiliki arti pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang kemungkinan bertindak hukum terhadap benda itu atau sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan dalam syara.
Sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama, ikrajal mubahat, untuk harta yang mubah atau belum dimiliki oleh seseorang, atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati atau milik yang sah dan tidak ada penghalang syara untuk yang dimiliki. Yang kedua, halafiyah. Yang dimaksud dengan halafiyah ialah suatu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama yang telah hilang berbagai macam haknya. Yang ketiga, tawallud mim mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut, misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba. Yang keempat, karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, jenis-jenis kepemilikan. Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Wijakusuma membagi kepemilikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah izin dari syari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan saat maupun kegunaan suatu barang serta memperoleh kompensasi. Yang kedua yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum ialah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam. Syariat melarang sumber daya seperti ini dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang. Yang ketiga, kepemilikan negara. Disebut sebagai milik negara adalah harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Yang keempat, kepemilikan mutlak. Kepemilikan hakiki atas semua kekayaan yang ada di alam semesta ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kepemilikan relatif. Walaupun harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kepemilikan manusia diakui secara de jure karena Allah sendiri yang menganjurkannya, yang mengaruniakannya kepada manusia atas kekayaan itu dan mengakui kepemilikan tersebut. Selanjutnya, ayat-ayat tentang harta. Yang pertama, surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, Al-malu wal banuna zinatal hayatud dunya wal baqiyatus solihatu inda rabbika thawaban wa khairan amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kata al-mal yang diposisikan sebagai zina berfungsi sebagai perhiasan dunia yang sering membuat manusia lalai mengingat Allah. Allah menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Yang kedua, surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Penafsiran pada ayat ini disampaikan oleh Muhammad bin Sirin dan Qatadah bermakna zakat yang diwajibkan. Namun, Ibnu Abbas berpendapat bahwa maknanya adalah kewajiban untuk mengeluarkan harta selain zakat. Materi selanjutnya, ayat-ayat tentang kepemilikan. Ada beberapa surah dan ayat yang berkaitan dengan al-mil atau kepemilikan. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surah Al-Imran pada ayat 189. Ayat ini menceritakan tentang Allah sebagai pemilik harta secara mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu untuk kepentingan hidup manusia. Kepemilikan manusia berarti kepemilikan terhadap harta yang didasarkan pada agama.
yaitu kepemilikan yang pada dasarnya hanya bersifat sementara dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber produksi, tetapi ia hanya memiliki kemanfaatannya. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah atau pemimpin, maka ia berkewajiban mengelola alam untuk kepentingan umat manusia, dan kelak ia berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam yang telah dilakukan. Dan yang kedua, terdapat dalam Quran Surah Yasin pada ayat 71. Ayat ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta hewan ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Artinya, dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kembali kepada kaum kafir tentang sifat dan rahmat yang telah dikaruniakannya kepada mereka yang sepatutnya mereka syukuri. Rahmat yang dikaruniakannya itu lalu mereka kuasai dan mereka ambil manfaatnya sedemikian rupa, tetapi mereka tidak pernah bersyukur, bahkan mengingkari rahmat tersebut.